Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan isi pendahuluan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Motivasi Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja. Baik, perkenalkan, nama saya Zara Irla Hafad dengan NIM 250701500027. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza Irfana dengan NIM 250701502015. Perkenalkan, nama saya Zahira Novia dengan NIM 250701502123. Perkenalkan, nama saya Yandini dengan NIM 250701500050. Perkenalkan, nama saya Yusuf Cinta Lestari dengan NIM 250701502013. Baik, kalian bisa simak video kami. Latar belakang. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang lebih terarah dan bersemangat untuk mencapai tujuan. Nah, motivasi ini tuh ada dua. Yang pertama adalah intrinsik. Apa sih itu intrinsik? Yang dimana motivasi ini berasal dari dalam diri seseorang. Yang kedua adalah ekstrinsik. Yang dimana motivasi ini berasal dari luar seseorang. Nah, motivasi ini tuh penting untuk meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan meningkatkan kepuasan. Berdasarkan data dari BPS dan Jetro, produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih sangat rendah. Salah satunya karena motivasi yang masih lemah. Maka dari itu, penting untuk meneliti hubungan antara motivasi dan produktivitas kerja. Baik, selanjutnya ada sumber daya manusia yang dimana merupakan faktor utama keberhasilan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, perusahaan mungkin sulit kina dapat tujuan utamanya. Dan selanjutnya ada perbedaan produktivitas kerja yang sering disebabkan oleh tingkat motivasi, bukan kemampuan. Jadi bakat saja itu tidak cukup, motivasi jadi kunci utamanya. Dan yang terakhir, motivasi itu menjadi kunci utama agar karyawan mau bekerja lebih semangat dan efisien. Contohnya, karyawan yang termotivasi itu akan datang kerja tepat waktu dan bisa menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan akurat, serta bisa lebih membantu rekan kerjanya yang lain. Selanjutnya, apa dampak motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan? Jadi, motivasi itu mendongkrak produktivitas kerja karyawan. Motivasi adalah bahan bakar produktivitas. Dan karyawan yang termotivasi itu akan lebih semangat, fokus, dan kreatif. Serta hasil-hasil kerjanya pun akan lebih berkualitas dan efisien. Contohnya, karyawan yang termotivasi itu akan selalu memberikan ide-ide inovatif untuk proses kerja dan akan selalu menciptakan produk-produk baru. Serta motivasi juga meningkatkan komitmen dan loyalitas sehingga karyawan jarang absen dan bakal lebih nyaman di tempat kerjanya. Baik, di sini saya akan menyampaikan dampak psikologis pengaruh motivasi terhadap karyawan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi itu cenderung menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Beberapa dampak positifnya adalah karyawan akan merasa dihargai dan lebih bersemangat. Karyawan akan memiliki komitmen dan loyalitas yang lebih tinggi. Karyawan akan mengalami kepuasan kerja dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Adapun dampak negatif jika motivasi rendah yaitu meningkatnya stres dan kelelahan mental. Karyawan yang tidak termotivasi itu mudah merasa tertekan, bosan, dan kehilangan arah dalam pekerjaannya. Menurunnya performa kerja karyawan. Kurangnya semangat akan berdampak langsung pada produktivitas kerja, kualitas kerja, dan juga interaksi sosial di lingkungan kerja. Jadi, motivasi bukan hanya soal dorongan untuk bekerja lebih keras, tapi juga tentang menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan karyawan.
Motivasi merupakan salah satu hal penting dalam mengatur sumber daya manusia di perusahaan maupun di dalam organisasi. Jika teman-teman sebelumnya pernah belajar mengenai manajemen sumber daya manusia, pastinya sudah tahu bahwa motivasi itu bukan cuma soal dorongan untuk kerja saja, tetapi juga tentang bagaimana cara orang bisa mencapai tujuan mereka dan bahkan berkembang secara profesional. Contohnya itu seperti ada seorang karyawan yang padahal gajinya itu sudah terbilang cukup, tetapi kinerja kerja karyawan tersebut masih kurang maksimal atau kayak semakin malas untuk bekerja. Nah, ini tuh karena motivasi itu bukan cuma soal gaji maupun uang. Motivasi itu bisa meliputi banyak hal seperti penghargaan dan suasana kerja yang nyaman. Perusahaan sekarang banyak yang melakukan berbagai cara untuk meningkatkan motivasi karyawannya. Caranya itu biasanya beragam, seperti memberikan penghargaan, kompensasi, sampai pelatihan yang bisa membuat karyawan itu bisa semangat lagi dalam bekerja. Nah, jika strategi motivasi bisa diterapkan dengan baik, maka nantinya produktivitas kerja karyawannya juga akan naik secara otomatis. Kalau sebagai mahasiswa, apakah motivasi itu penting atau tidak? Penting, karena nanti jika kita sebagai mahasiswa sudah bekerja atau mungkin atau nanti akan menjadi seorang pemimpin, kita itu sudah bisa mengerti bagaimana cara supaya orang-orang atau teman-teman kita bisa semangat lagi untuk melakukan pekerjaan. Karena kita sudah belajar sebelumnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teman-teman saya yang membahas tentang pengaruh motivasi karyawan terhadap produktivitas kerja. Sekarang, apakah kalian pernah bertanya-tanya, apa sih rahasia di balik kerja yang super produktif? Dari pembahasan yang telah kami jelaskan, ternyata jawabannya cukup simpel, yaitu motivasi karyawan. Kami menemukan bahwa motivasi mempunyai pengaruh besar dan positif terhadap seberapa baik karyawan bekerja. Karyawan yang termotivasi cenderung memiliki sifat yang semangat, fokus, kreatif, dan lebih efisien dalam menyelesaikan tugas. Nah, pesannya jelas ya teman-teman, bahwa perusahaan wajib memberikan perhatian serius pada upaya peningkatan motivasi karyawan. Karena karyawan yang bahagia sama dengan kinerja yang luar biasa. Terima kasih.